Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina Muhammadin ibni Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa BTV yang saya hormati rahimakumullah, kali ini saya ingin mengajak kepada pemirsa untuk mentadaburi surah Al-Baqarah ayat 254. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "anfiqu mimma razaqnakum," nafkahkanlah oleh kalian sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli ayatiya yaumun, sebelum datang suatu hari, la bai'un fihi, yang di hari itu tidak ada jual beli, wala khullah, tidak pula ada persahabatan, wala syafa'ah, tidak pula ada syafaat, wal kafiruna, dan orang-orang kafir, humudz zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini kembali Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Yang kemarin saya sampaikan kepada pemirsa bahwa karena ayat ini dilanjutkan dengan perintah setelah memanggil orang-orang yang beriman, itu artinya hanya orang-orang yang beriman sajalah yang bisa menunaikan perintah ini sebagaimana yang dimaui Allah. Orang yang tidak beriman tidak akan mampu menunaikan apa yang dimaui Allah. Kalau toh dia melakukan, pasti dengan cara dan motivasi yang tidak sesuai dengan apa yang dimaui dan dikehendaki oleh Allah. Ayat ini kemudian Allah firmankan, "Anfiku," nafkahkanlah oleh kalian semua, "mimma razaqnakum," sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ingat, Allah memerintahkan supaya kita menafkahkan apa yang Allah rezekikan kepada kita, tapi sebagian. Jikalau itu yang dimaksud adalah zakat mal misalnya, Allah hanya perintahkan 1/40, artinya 2,5% saja. Itu pun bagi orang yang hartanya sudah mencapai nisab atau mencapai nilai 85 gram emas. Orang yang hartanya di bawah itu tidak diwajibkan bagi dia untuk membayar zakat. Orang yang hartanya tidak sebanyak itu tidak diperintahkan, artinya tidak wajib baginya mengeluarkan sebagian harta yang Allah berikan. Kalaulah dia mengeluarkan atas dasar kerelaan, boleh, tapi hukumnya tidak wajib. Sehingga di dalam banyak dalil, baik yang bersumber dari Al-Quran, baik yang bersumber dari sabda Rasul, maka menafkahkan harta, memberikan sebagian besar, apalagi keseluruhan harta yang kita miliki, adalah hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Jikalau misalnya dia
berwasiat tentang harta yang meski dinafkahkan setelah dia mati dan itu diberikan kepada pihak-pihak di luar ahli waris, maka yang Allah perintahkan, yang Allah bolehkan, tidak boleh lebih dari sepertiga. Oleh sebab itu kata mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, itu artinya hanya sebagian, itu pun sebagian kecil dan dianggap salah. Sangat mungkin itu tidak diridhoi Allah jikalau justru yang kita berikan sebagian besar yang sampai mengganggu stabilitas ekonomi keluarga atau sampai mengambil hak-hak dari pihak-pihak yang seharusnya mendapatkannya. Pemirsa ABTV yang saya hormati, rahimakumullah, ada sebuah riwayat. Suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Dia membawa emas sebesar telur. Kemudian emas ini diserahkan kepada Rasulullah. Seraya sahabat ini berkata, "Wahai Rasul, terimalah apa yang dari saya. Saya hanya memiliki itu, semuanya saya serahkan kepadamu dan tidak ada yang saya sisakan sedikit pun untuk keluarga saya." Maka Rasul mukanya merah sebagai tanda bahwa beliau itu marah. Maka emas yang sebesar telur itu dilemparkan kepada orang itu. "Bereskan dulu permasalahan keluargamu, baru kemudian kamu memikirkan yang lain, baru kamu bersedekah kepada pihak lain." Itu menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan fitrah manusia yang memang secara fitrati, secara alami pasti menjadikan keluarga sebagai pihak yang prioritas untuk diberi, untuk dicukupi kebutuhan mereka. Maka Islam menganggap salah jikalau ada pihak lain di luar keluarganya malah dijadikan prioritas, sementara keluarganya menjadi terlantar karena sikapnya yang tidak benar ini. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, kapan menafkahkan harta yang diperintahkan Allah ketika memang urusan-urusan primer keluarga kita sudah selesai. Min qabli ayatiya yaumun la ba'yun fihi wala khullah wala syafa'ah. Sebelum datang hari yang hari itu tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, tidak ada pula syafaat. Kita akan hidup pada suatu masa, hidup pada suatu waktu, yang di waktu itu, di masa itu tidak ada yang bisa kita beli dan tidak ada yang bisa kita dapati dari orang yang menawarkan sesuatu kepada kita untuk dibeli. Tidak ada jual beli, tidak ada sesuatu yang bisa kita tawarkan untuk dibeli orang lain, dan tidak ada sesuatu yang bisa kita tawar untuk kita beli dari orang lain. Saat itu tidak ada jual beli, tidak ada orang yang bisa memberi, dan tidak ada orang yang bisa kita beri. Sebab saat itu yang dibutuhkan adalah amal kebajikan kita masing-masing. Wala khullah, tidak pula di hari itu ada persahabatan. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan,
Jikalau kiamat itu sudah terjadi, maka orang akan meninggalkan bapak dan ibunya, bapak akan meninggalkan anak, ibu akan meninggalkan anak. Tidak ada persaudaraan, sebab pada waktu itu semua orang memikirkan dirinya sendiri-sendiri, tidak ada lagi kepedulian terhadap orang lain. Ketika apa yang kita berikan ini masih bernilai kebajikan, masih menjadi investasi akhirat, masih dicatat sebagai bentuk kebajikan di sisi Allah, maka lakukanlah. Kerjakan dan tunaikan perintah Allah itu. Sebab jikalau kamu sudah hidup di sebuah waktu, di sebuah masa yang tidak ada jual beli, tidak ada saling beri, maka hartamu sebanyak apapun tidak akan punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, ada sebuah ayat yang Allah menggambarkan di ayat itu. Ketika orang sudah saatnya dicabut nyawanya, artinya sudah datang ajalnya, maka orang ini meminta dan memohon kepada Allah, Robbi, laula akhartani ila ajalin qarib, andai kematianku engkau tunda barang sebentar, fa as-saddaqo wa aku minas solihin, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Artinya ulama ini berpendapat bahwa orang yang sudah mati, dia tahu bagaimana kehidupan setelah kematian, dia tahu bagaimana keadaan akhirat, maka dia meminta kepada Allah supaya dihidupkan kembali barang sebentar. Mau ngapain dia? Dia mau bersedekah. Kenapa dia mau bersedekah? Karena dia tahu betapa agung keutamaan dan fadilah orang yang bersedekah. Hari ini kita oleh Allah diberikan kehidupan. Hari ini kita masih punya waktu. Pagi tadi kita masih melihat matahari. Insya Allah besok pagi kita pun masih bertemu dengan matahari. Artinya Allah masih memberi waktu kepada kita untuk melakukan apa saja. Maka bersedekahlah, nafkahkanlah harta yang engkau miliki di jalan yang menurut syariat menjadi sebab keridhaan Allah. Sebab itu menjadi investasi bagi kita, bagi kehidupan kita di akhirat. Janganlah kita sampai menyesal tidak memanfaatkan waktu yang diberikan Allah untuk melakukan aneka macam kebajikan. Kita memilih bersikap bakhil, kita tidak dermawan, sehingga kita dibenci di mata manusia. Sebab kehidupan kita nggak bisa memberi kemanfaatan kepada dia. Dan akhirnya pun kita lalai, tidak berinvestasi akhirat, tidak melakukan amaliyah-amaliyah yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita, sehingga kita menjadi menyesal. Padahal dalam sebuah hadis diriwayatkan ada seorang hamba yang dia sangat mengharapkan pahala dari sebutir kurma yang telah dia sedekahkan, karena dia tahu betapa besar fadilah, keutamaan, pahala dari sedekah yang telah kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita sekalian. Terima kasih. Akhiran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.